Di markas Divisi 2, Kura, Hibino, Kandori, dan Ikuo berkumpul. Sekaligus ini juga sebagai permulaan dari chapter 17 dengan judul Lost. Kurasan memulai briefing ini untuk mengelaborate kasus yang diterima Ikuo. Saat Kura mau melanjutkan urayanya, tampak ia terkesima dengan pesona Hibino yang membuat ia pun salting dan terbata-bata dalam membaca. Astaga. Ikuo pun mulai menjelaskan dari background si pelapor yang bernama Bapak Makino Tomonori, seorang pensiunan yang tinggal di Saitama dan bertahan hidup dari uang pensiunnya. Bapak Tomonori ini kehilangan putri angkatnya bernama Makino Shizuku sejak 3 minggu yang lalu, dan ditambah ia tidak mampu berbicara akibat traumanya di masa kecil. Polisi Shirahata yang berwenang atas kasus ini di daerah Saitama masih bergerak mencari petunjuk. Namun, Pak Tomonori tak sengaja melihat putrinya di sebuah live acara TV. Foto yang diberikan berdasarkan acara live itu, ekspresi wajah Makino Shizuku ini justru kontra dengan kesaksian sang ayah. Sehingga si Kandori langsung asbun menyebut si Makino Shizuku ini sebagai, maaf, PSK. Dan gila, bener-bener dihina sama Kandori. Gak ada akhlak emang. Tidak hanya itu, kasus Ikuo ini menurut Kandori bukanlah kasus penculikan. Tetapi Ikuo tidak sependapat dengan Kandori, yang mengakibatkan cekcok antara mereka berdua. Hibino pun menengahi mereka dan membuat keputusan untuk menginvestigasi kasus ini. Mereka pun membagi 2 kelompok dengan Hibino dan Ikuo pergi ke game center, sedangkan Kura serta Kandori pergi ke bar dan klub malam. Ikuo pun senang atas keputusan Hibino ini. Pencarian pun dimulai. Di daerah merah distrik Kabukicho, Kandori dan Kura sepertinya cukup barbar dalam mencari informasi. Berbeda dengan Ikuo dan Hibino yang sopan dan semestinya sebagai detektif kepolisian untuk mencari informasi. Di tengah mencari informasi, Hibino mulai meragukan kecurigaan Ikuo yang mengatakan bahwa Shizuku diculik, didasarkan oleh foto bukti yang sulit divalidasi sebagai sebuah kasus penculikan. Ikuo pun demikian. Tetapi pengakuan Pak Tomonori dan permohonannya membuat Ikuo masih yakin bahwa Shizuku itu sedang diculik. Hibino pun memahami perasaan Ikuo dan melanjutkan investigasi. Tidak hanya pengakuan dan permohonan Pak Tomonori, Ikuo masih yakin bahwa wajah si pria yang bersama Shizuku itu seperti tak asing bagi Ikuo. Malam pun tiba. Progres investigasi Ikuo pun hanya 0%. Ditambah tidak ada jaminan Shizuku masih di daerah Shinjuku. Ikuo pun ditambah siksaannya dengan rutinitas hariannya yang belum kelar, dan report duet Kandori Kuri dari klub malam yang diminta untuk Ikuo selesaikan, karena si Kandori ini tidak bisa mengoperasikan komputer. Lengkap dah sudah itu penderitaan. Ikuo pun hanya pasrah dan tetap melanjutkan tugasnya sambil berdumel. Tidak jauh dari situ, Hibino mengintip Ikuo sambil bergumam tentang Ikuo yang sulit untuk sungkan mengatakan tidak kepada orang lain. Hibino juga heran, tugas yang diberikan kepada Ikuo dikerjakan lebih dari 1 jam. Ia pun menjadi berempati kepada Ikuo dan hendak memberikan cemilannya kepada Ikuo juga. Tapi beberapa detik kemudian, Hibino berubah jadi cuek kepada Ikuo. Alah, labil emang woman ya. Tak ada hujan, tak ada badai. Ikuo mendadak berteriak, sehingga mengagetkan Hibino. Ia pun segera menghampiri Ikuo untuk menanyakan apa yang terjadi. Ikuo shock akan apa yang ia lihat di layar monitor. Diketahui bahwa pria yang bersama Shizuku itu bernama Soga Shin, berusia 29 tahun. Diketahui juga Koga ini adalah muncikari terkenal dengan serangkaian kejahatan lainnya. Soga ini dikenal dengan rayuan maut kepada remaja perempuan di bawah umur, lalu merayunya untuk dijual ke rumah bordil di daerah Okinawa. Hibino pun memperkirakan Shizuku akan bernasib sama dengan korban Soga lainnya.
Ikuo pun bergegas pergi dari situ di saat Hibino melarangnya bertindak sendiri. Sembari ia nggak sengaja mengangkat cemilannya. Nah loh, maksudnya apa tuh? Ikuo pun berpikir Tatsuya dapat membantunya kali ini. Shin pun berpindah ke sebuah gedung di mana Shizuku yang habis mandi disambut dengan Soga yang menawarkan kopi latte kepadanya. Shizuku pun terlihat tersipu senang dengan ucapan manis dari Soga. Soga pun mendekatinya sambil mengatakan bahwa mereka esok pagi akan pergi ke tempat yang tidak akan mengganggu bagi mereka berduaan. Chapter ini pun diakhiri dengan senyum creepy dari Soga. Shizuku pun benar-benar dalam bahaya.